Selamat pagi, eh, para lansia. Kesempatan pagi ini saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari bacaan juga dalam SBU. Dan sebelumnya itu, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, Bapa yang selalu kami boleh hampiri dalam perkenan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang mulia, serta dengan belas pengasihan dalam tuntunan Roh Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk segala pengasihan Bapa, pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup ini. Dan pada pagi ini Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam kebenaran firman Tuhan, maka kami selaku warga PKRU dengan hati yang rindu serta penuh dengan segala sembah sujud syukur Tuhan, kiranya firman Tuhan Roh Kudus memberi kami pengertian dan kemuliaan hanya selalu kami panjatkan kepada Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman hidup, hamba memohon kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara pelansia, bacaan firman pada pagi ini diambil dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Tawarikh pasal 16, ayat 7 sampai dengan ayat ke-17. 1 Tawarikh pasal 16 ayat 7 hingga 13. Demikian. Kemudian pada hari itu juga, maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah suka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak Yakub, orang-orang pilihan. Demikian pembacaan Alkitab, dan saya akan membacakan renungan dari Sabda Bina Umat, yaitu 1 Tawarikh pasal 16 ayat 7 hingga 13. Demikian. Kui beri santat bis orat. Secara harafiah berarti ia yang bernyanyi dengan baik sama dengan berdoa 2 kali. Kalimat ini diucapkan oleh Santo Agustinus, uskup dan pujangga gereja dari Hippo. Ungkapan tersebut menampak dalam bacaan kita hari ini yang berisi nyanyian ucapan syukur dan sukacita Daud, para imam, suku Lewi, serta masyarakat Israel setelah mereka memindahkan tabut Tuhan dari Kiryat Yearim ke Yerusalem. Dalam proses pemindahan tersebut, tabut Tuhan ada ketentuan yang ditetapkan Daud sesuai dengan zaman Musa, bahwa yang mengangkut itu adalah suku Lewi.
Alasannya selalu mereka yang dipilih Tuhan. Saat proses pengangkutan, Daud, orang Lewi dan para penyanyi mengenakan jubah dari kain linen. Pengangkutan tabut menuju Yerusalem diiringi oleh sorak dan bunyi sangkakala, nafiri, serta ceracap sambil memperdengarkan permainan gambus juga kecapi. Nyanyian itu disampaikan oleh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya kepada Tuhan atas permintaan Daud. Israel diundang untuk memuji nama Tuhan dengan cara memperkenalkan perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bangsa Israel diminta untuk mempercakapkan segala perbuatannya yang ajaib. Mereka yang berdoa dan beribadat disebut sebagai orang-orang yang mencari Tuhan. Maksudnya ialah orang-orang yang percaya dan berharap kepadanya untuk bermegah di dalam namanya. Nyanyian ini mendorong seluruh umat Israel untuk mencari Tuhan dan terutama mengingat perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Tanpa perenungan yang berulang-ulang melalui proses mengingat tersebut, maka umat Israel tidak akan sanggup memenuhi undangan untuk memperkenalkan dan mempercakapkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Israel adalah orang-orang pilihan Tuhan, anak-anak Yakub. Gelar ini mengungkapkan kesadaran akan hubungan mereka yang khusus dengan Tuhan. Saudara, kita pun dipanggil untuk memiliki sikap yang sama seperti Daud. Mari hadir di tengah masyarakat untuk menyanyikan perbuatan Tuhan melalui tutur kata, perilaku, dan karya hidup kita setiap hari. Itulah doa melalui perbuatan kita selaku umat percaya. Mari saudara, para lansia, kita berdoa. Bapa Maha Kuasa, Ya Allah yang Maha Pengasih Penyayang, yang selalu kami boleh hampiri dalam perkenaan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat Tuhan, Putra Natal, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih banyak Bapa untuk kesempatan membaca bagian kebenaran firman Tuhan dan perenungan dari Sabda Bina Umat. Oleh karena itu Bapa, di dalam keterbatasan kami selaku para lansia, kami mohon pertolongan naungan Tuhan, pengasihan bimbingan Roh Kudus menaungi kami di hari-hari kehidupan ke depan Bapa, agar supaya dengan demikian juga kami mau menjadi alur, menjadi sombar bagi semua kekasih, khusus dalam rumah tangga, anak-anak, cucu, bahkan di persekutuan umat Tuhan, dan juga di tengah kehidupan bersama masyarakat. Biar kiranya Tuhan dengan pengasihan Bapa jugalah kami selalu mawas diri, peka terhadap keadaan di sekitar kehidupan ini, di tengah-tengah khususnya suasana masih mewabahnya virus COVID-19 Tuhan. Beri kami kemampuan bertahan Bapa. Mohon pengasihan Tuhan
agar kami selalu tegar, tabah menghadapi keadaan ini, dan selalu mengharapkan pengasihan Tuhan bagi semua saudara sesama kami manusia yang terkapar COVID virus 19. Tuhan memberi kiranya pertolongan kesembuhan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Inilah kami Bapa, dengan segala keberadaan kami Tuhan, hamba bawa dan serahkan doa ini kepada Allah Bapa di surga. Melalui pengasihan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat Tuhan Putra Natal. Terpujilah ya Allah Bapa, kekal abadi, selama-lamanya. Amin. Demikian saudaraku, kita sudah akhiri persekutuan doa malam lansia ini. Kiranya Tuhan memberkati segala aktivitas opa, oma di dalam kehidupan setiap hari-hari dalam pemeliharaan Tuhan. Salam damai sejahtera Tuhan. Maranatha. PKRU tetap semangat, pelayanan sebar dan hijau.